Izinkan kami berdua, saya dan Rehan untuk menyampaikan visi misi dari Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Pak Ganjar dan Pak Mahfud bersama-sama mengusung satu misi, satu visi baru yang kita sebutkan sebagai menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Yang kita maksud dengan Indonesia unggul dalam artian kompetitif, lebih dari negara lain. Tidak sekedar maju, tapi juga relatif lebih maju, lebih unggul dibandingkan negara lain. Nah, kalau kita bicara gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari, gerak cepat itu terkait dengan waktu window opportunity yang kita miliki yang tersisa hanya 13 tahun lagi, mengingat bonus demografi yang tersisa buat kita hanya tinggal 13 tahun lagi. Jadi kita tidak punya pilihan lain kecuali bergerak dengan cepat agar dapat memanfaatkan kesempatan yang datang hanya satu kali dalam siklus kehidupan bangsa dan negara kita. Kemudian kalau kita bicara negara maritim, artinya kita akan mendekati pendekatan baru di mana sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tentu saja harus punya pendekatan baru, paradigm baru, yaitu melihat lautan tidak sebagai pemisah, tapi pemersatu bagi seluruh kepulauan yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan demikian seluruh sumber daya yang ada di kepulauan dan di lautan itu menjadi sumber daya yang harus kita budidayakan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, kalau kita bicara adil dan lestari, tentu saja itu tujuan bagi kita semua menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dalam lingkungan yang berkelanjutan dan lestari. Nah, itu adalah visi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kemudian kalau kita melihat visi, kita perlu terjemahkan lagi ke dalam sejumlah misi. Dan kita, Pak Ganjar, Pak Mahfud, memiliki 8 misi gerak cepat yang terdiri dari 114 program. Dari 8 misi gerak cepat ini, 2 misi pertama praktis berfokus kepada manusia. Bagaimana membangun manusia Indonesia yang unggul, yang sehat, cerdas, terampil, ya, dan berkepribadian. Tentu saja harus produktif. Yang kedua, tentu saja melalui penguasaan sains dan teknologi, melalui percepatan riset dan inovasi. Nah, misi yang ketiga, 4, 5, dan 6, praktis kita bicara bagaimana manusia yang unggul ini bisa menggerakkan perekonomian di Indonesia. Nah, perekonomian seperti apa yang ingin kita bangun? Yaitu ekonomi yang berbasis nilai tambah. Dengan memeratakan pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh Indonesia, dengan fondasi juga digitalisasi yang saat ini harus kita manfaatkan, tidak hanya di sektor konsumsi, tapi juga harus masuk di sektor produksi. Nah, kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber ekonomi baru seperti ekonomi biru dan juga ekonomi hijau. Dan terakhir, poin 7 dan 8 atau misi 7 dan 8 lebih kepada bagaimana kita menciptakan birokrasi yang sehat, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, dan yang terpenting adalah menciptakan demokrasi yang substantif. Dan kemudian menempatkan Indonesia dalam kancah pergaulan global secara sehat dan berdaya saing. Ya, makasih Mas. Nah, ini adalah visi dan misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, kemudian untuk dapat melaksanakan visi dan misi tersebut, kita perlu membangun fondasinya. Nah, ini adalah 3 fondasi atau sering kita sebut sebagai enabler yang diperlukan agar kita bisa menciptakan suatu mesin ekonomi yang lebih kuat. Karena itulah maka kita butuh mesin ekonomi yang lebih kuat, yang lebih efisien, dan lebih efektif. Untuk itu kita perlu 3 hal, yaitu anggaran yang lebih besar melalui alokasi anggaran dan skala prioritas anggaran yang tepat. Kemudian juga kita membutuhkan kepastian hukum, pemberantasan korupsi untuk menciptakan mesin ekonomi yang lebih efisien. Dan terakhir, kita membutuhkan birokrasi yang efektif sehingga mesin ekonomi kita bisa bergerak secara kuat,
efisien, dan juga efektif. Nah, ini adalah 3 hal yang menjadi landasan bagi kami, tim Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD, untuk melaksanakan visi dan misi-misinya. Di sini ada sejumlah flagship program yang sengaja disiapkan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk dapat melaksanakan ke-8 misi tersebut. Ya, nanti Mas Rehan kalau ada tambahan silahkan ditambahkan. Yang pertama, bagaimana kita menyiapkan manusia yang unggul di sini. Manusia yang unggul di sini ada beberapa. Pertama, harus sehat. Karena itulah maka kita punya program, atau Pak Ganjar punya program yang namanya 1 desa, 1 puskesmas atau 1 pustu, dan juga 1 dokter atau 1 tenaga kesehatan. Kemudian di samping sehat, kita juga ingin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin masyarakat Indonesia ini bisa segera keluar dari jebakan kemiskinan. Program 1 keluarga miskin, 1 sarjana adalah inisiatif dari Pak Ganjar yang original karena beliau percaya bahwa dengan pendidikan, maka masyarakat yang paling miskin pun akan bisa dibawa keluar dari jebakan kemiskinan. Dan saya percaya Pak Ganjar mendeliver atau merancang program ini berangkat dari pengalaman dan pemahamannya beliau selama ini. Kemudian, bagaimana menciptakan atau menghasilkan masyarakat yang cerdas dan juga terampil. Dan kita semua harus mulai atau percaya bahwa saat ini dan ke depan, yang namanya pendidikan adalah pendidikan di mana outputnya adalah dunia industri dan dunia kerja. Karena itulah maka pendidikan di Indonesia ke depannya adalah pendidikan yang pada dasarnya melihat demand atau dunia kerja. Karena itulah maka pendekatan yang sering disebut sebagai outcome based education menjadi acuan bagi Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Begitu juga pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah solusi pendidikan yang instan yang bisa kita lakukan dengan segera. Kita tahu pendidikan akademik membutuhkan waktu 1 generasi untuk menyelesaikan masalah satu generasi ke depan. Sementara pendidikan vokasi bisa menjadi satu fokus tersendiri dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud karena bisa langsung menyelesaikan persoalan hari ini. Nah, kemudian ini ada pendekatan baru yang namanya cukup pakai NIK. Ya. Dengan NIK kita bicara 1 data. Dengan 1 data maka kita memiliki akurasi terhadap segala macam data yang ada di Indonesia, sehingga segala macam bantuan sosial, subsidi dan lain sebagainya itu dapat diberikan secara akurat kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Nah, kemudian kita kembali kepada masalah riset dan inovasi. Nah, riset dan inovasi ini sangat terkait dengan apa yang akan kita bicarakan di hal yang kedua. Bagaimana mendorong ekonomi yang berdikari dan lingkungan yang lestari. Nah, jadi kalau kita melihat Indonesia pada hari ini, di situ di poin kedua kita bicara infrastruktur dan konektivitas. 9 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berjalan cukup masif. Ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan pembangunan infrastruktur tersebut dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, ya, kelihatannya tidak terlihat satu hubungan yang simetrik. Ya. Dalam hal ini, pertumbuhan pembangunan infrastruktur belum mampu menggerakkan sektor-sektor produksi dan industri di Indonesia. Ya. Nah, saya diingatkan untuk melihat kamera di sini. Nah, jadi bagaimana infrastruktur di Indonesia ini perlu kita improve lagi dengan cara meningkatkan konektivitasnya. Konektivitas dalam hal ini konektivitas terhadap sektor produksi. Namun yang lebih penting lagi adalah konektivitas terhadap infrastruktur, jaringan infrastruktur global. Karena kenapa? Pada akhirnya kalau kita bicara ekonomi global, maka kita bicara value chain global, atau mata rantai global, atau mata nilai global. Karena itulah maka infrastruktur di Indonesia, kalau kita bicara connectivity, maka kita bicara kompatibilitas.
antara infrastruktur di Indonesia atau jaringan infrastruktur di Indonesia dengan jaringan infrastruktur global. Sehingga dengan demikian maka produksi atau jasa dari masyarakat Indonesia ya dikombinasikan dengan digitalisasi yang membuka pasar Indonesia kepada pasar dunia, itu dapat dikombinasikan sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki infrastruktur dengan konektivitas global tersebut yang menghubungkan sektor-sektor produksi dengan konsumsi secara global, maka yang kita butuhkan berikutnya adalah mesin ekonomi. Mesin ekonomi yang lebih kuat, ya, yang lebih efisien dan lebih efektif. Karena itulah maka industrialisasi, hilirisasi itu harus kita galakkan sebagai salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian dengan menggunakan mesin ekonomi yang lebih kuat. Nanti kita bisa bicara lebih detail lagi mengenai hilirisasi, tapi pada prinsipnya Indonesia memiliki semuanya. Kita punya banyak sekali sumber daya alam, segala macam mineral, kita punya tenaga kerjanya, kita punya pasarnya. Jadi tidak ada halangan sebetulnya bagi kita untuk melakukan hilirisasi secara masif untuk menggerakkan perekonomian dengan engine yang lebih kuat. Nah, kemudian kita bicara transisi energi juga. Jadi kita tidak bisa tidak, dunia sudah bergerak ke arah sana, ya, sehingga kita tidak mungkin tidak ikut serta di dalam transisi energi ini. Nah, transisi energi tujuannya adalah satu, yaitu net zero emission di tahun 2060 dan beberapa negara bahkan 2050. Nah, kalau kita bicara net zero emission, maka bagaimana transisi ini juga dilakukan dengan cara yang tepat dan akurat. Ya. Dalam hal ini, kita harus melihat bahwa energi, kalau kita bicara piramida energi, ada konservasi energi, ada efisiensi energi, ada yang namanya renewable energy. Ini semua harus dikombinasikan secara bersamaan. Karena kenapa? Karena total consumption dari masyarakat Indonesia terhadap energi itu juga cukup unik. Hanya 18,69%. Konsumsi masyarakat Indonesia adalah konsumsi menggunakan electricity. Karena itulah maka program konversi energi fosil untuk electricity menggunakan renewable energy itu harus juga secara bersamaan dilakukan secara complementary dengan upaya kita untuk mengkonversi penggunaan energi di luar ketenaga listrikan, juga perlu kita konversi ke listrik. Jadi kendaraan listrik kita perlu lakukan, kompor listrik kita perlu lakukan. Karena konsumsi energi di sektor transportasi sangat besar. Konsumsi energi batu bara di sektor industri juga sangat besar. Nah, ini semua harus kita pikirkan caranya supaya kita benar-benar bisa mencapai transisi energi yang mencapai sasarannya. Nah, kemudian ini semua sudah dipikirkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu saja. Kemudian kita bicara keuangan syariah. Ya, keuangan syariah kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, kalau kita negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka potensi ekonomi syariah ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, ini adalah pendekatan yang berikutnya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, 4T terintegrasi. Jadi kita sering melihat daerah-daerah kumuh di berbagai tempat, pendekatannya adalah tidak membangun satelit-satelit city, tapi membangun kota-kota mandiri, ya, termasuk juga nanti desa-desa mandiri, di mana seluruh kebutuhannya, baik itu bertempat tinggal, bekerja, belanja, bersekolah, itu dilakukan bisa di kota atau di desa yang sama. Nah, ini mungkin desa tidak terlalu, tapi di kota yang besar yang sama, sehingga dengan demikian biaya transportasi dan juga emisi transportasi yang selama ini dilakukan secara tidak efisien, karena komuter ini bisa banyak dikurangi. Nah, yang terakhir ini masalah hak-hak digital. Jadi adalah tugas negara untuk memberikan hak digital kepada masyarakat Indonesia. Kita tahu di Indonesia masih ada digital divide, sejumlah daerah masih belum bisa dialiri oleh internet, ya, sehingga sejumlah masyarakat di Indonesia teralienasi dari modernisasi dunia. Mereka tidak bisa melihat cakrawala dunia karena masalah digital divide atau kesenjangan digital yang ada di Indonesia.
Untuk itu kita perlu mencari solusi terhadap masalah ini dengan teknologi-teknologi yang sebetulnya bisa dipakai untuk mengatasi digital divide yang ada di Indonesia. Nah, ini berikutnya menjaga demokrasi dan reformasi birokrasi. Mungkin Mas Rehan berkenan untuk menyampaikannya. Baik Pak, saya akan lanjutkan. Jadi untuk menjaga demokrasi dan reformasi birokrasi ini merupakan di misi 7 dan 8 yang tadi sudah Pak Heru jelaskan. Jadi yang pertama adalah menjaga bagaimana supremasi hukum ini progresif dan menjamin hak asasi manusia. Yang mana kalau kita lihat di antara ketiga ini merupakan domain dari Pak Mahfud. Pak Mahfud memiliki rekam jejak yang konsisten untuk ini, dan kita bekerja sama dengan Pak Mahfud untuk merancang bagaimana kita bisa menjanjikan bahwa tidak hanya supremasi hukum yang memang untuk Indonesia saja, masyarakat saja, tapi juga kepastian hukum untuk dunia usaha. Jadi ini berlaku untuk tidak hanya masyarakat umum, tetapi dunia usaha untuk aktivitas ekonomi yang lebih baik lagi. Lalu kemudian kita juga, Pak Mahfud dengan Pak Ganjar juga memiliki komitmen untuk melakukan dan menjaga kemerdekaan pers dan media. Di sini juga penting karena pers dan media ini sebagai bagian dari check and balances dari kelangsungan negara saat ini. Lalu juga yang ketiga, ini ada lapor presiden. Lapor presiden ini merupakan lanjutan dari pekerjaan Pak Ganjar di Jawa Tengah, di mana ada lapor gubernur. Semua orang masyarakat Jawa Tengah yang memiliki kesulitan atau permasalahan bisa langsung melapor ke gubernur secara langsung. Dan ini menjadi komitmen Pak Ganjar untuk melaksanakannya secara nasional. Jadi semua warga negara Indonesia yang memiliki masalah, yang memiliki kesulitan, bisa langsung berkontak dengan Pak Ganjar untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, sehingga tidak lagi harus memikirkan masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan oleh negara. Lalu yang keempat, ada koeksistensi geopolitik progresif. Di sini menyatakan kekonsistenan Pak Ganjar dalam membela Palestina, di mana Pak Ganjar sudah secara konsisten dari sebelumnya menolak Israel untuk datang, dan ini menjadi bagian dari salah satu visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin melihat bahwa perdamaian dunia ini harus dijaga, dan Indonesia juga harus memiliki posisi yang sama dengan negara-negara lain untuk juga membangun dunia yang lebih baik lagi. Lalu berikutnya, perjanjian internasional 100% untuk kepentingan nasional. Jadi di sini perjanjian internasional yang ada diharapkan malah diprioritaskan untuk kepentingan nasional itu sendiri. Sehingga tidak lagi kita tidak tahu apa yang akan kita inginkan untuk perjanjian-perjanjian yang ada, tapi kita secara konkret tahu apa yang kita butuhkan dari perjanjian itu, dan apa yang bisa juga kita tawarkan untuk negara-negara lain maupun lembaga multilateral ketika kita melakukan perjanjian-perjanjian internasional. Yang terakhir adalah perisai siber Nusantara. Ini sebagian saja dari beberapa flagship yang ada, program-program yang ada, tapi perisai siber Nusantara ini sebagai bagian umum yang mana akan mencakup terkait dengan digitalisasi. Tadi Pak Heru sudah menjelaskan terkait dengan hak-hak digital. Jadi perisai siber Nusantara ini memastikan bahwa data semua aman dan Indonesia juga aman dari ancaman-ancaman kejahatan siber. Di sini juga Pak Mahfud dan Pak Ganjar menawarkan adanya angkatan siber yang diperkuat juga dari lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Badan BSSN. Ya, ini kalau tadi Mas Rehan sempat menyebutkan masalah Palestina. Jadi memang banyak dari antara kita tentu saja bersimpati terhadap Palestina. Kita bela Palestina. Cuman pensikapan terhadap Israel, saya rasa itu ditunjukkan dengan jelas oleh Pak Ganjar sebelumnya. Nah, mungkin berikutnya kita bisa lihat slide yang terakhir, ya. Ini kita mencoba menggambarkannya dalam bentuk kesebelasan, ya kan? Yeah. Karena pada akhirnya ini adalah suatu orkestrasi dari seluruh misi-misi dari Pak Ganjar, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang menjadi benteng pertahanan terakhir adalah eliminasi, atau bahasanya sikat KKN, eliminasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ada dua back bertahan di sini. Kalau kita lihat dalam suatu sepak bola, ini adalah poles birokrasi dengan digitalisasi. Tujuannya tentu saja menciptakan birokrasi yang efisien, ya, dan melayani. Dan yang kedua adalah gandakan anggaran.
atau bagaimana kita menggunakan anggaran dengan alokasi yang tepat dan kita perbesar juga anggarannya. Nah, di samping 2 bek bertahan ini kita punya 2 gelandang bertahan. Yang pertama adalah demokrasi substantif dan yang kedua adalah tadi yang sampaikan oleh Mas Rehan, geopolitik progresif. Bagaimana kita memposisikan diri di dunia internasional. Sebagai contoh, di ASEAN kita adalah informal leader, ya, karena sebenarnya di ASEAN kan egalitarian, ya, tapi kita sebenarnya kan informal leader. Sebagai informal leader, ya kita tentu saja perlu memberikan arah mau kemana nih sebetulnya ASEAN ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, di samping itu ada 4 gelandang menyerang. Ya, yang pertama adalah ekonomi hijau dan biru. Ini adalah ekonomi baru yang bisa memberikan dorongan atau push tambahan terhadap pertumbuhan perekonomian. Kemudian ekonomi yang berdaya saing. Ya. Ada pemetaan pembangunan ekonomi. Tadi ekonomi berdaya saing kita bicara hilirisasi, industrialisasi, kemudian juga bagaimana pemberdayaan UMKM yang sangat banyak ada di Indonesia yang perlu mendapat perhatian kita. Kemudian sistem digitalis nasional itu menjadi juga adalah gelandang menyerang berikutnya. Nah, kita punya 2 ujung tombak. Dan kedua ujung tombak itu adalah manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang unggul. Karena itulah maka yang pertama adalah pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan yang kedua adalah pemanfaatan riset, inovasi dan teknologi, ya, sehingga manusia Indonesia ini tidak hanya sehat, cerdas, terampil, tapi juga menguasai teknologi dengan cara mengakuisisi teknologi dan mengembangkan teknologi. Jadi dengan demikian kami percaya, ya, dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam melaksanakan ini semua, insya Allah bisa mendapatkan apa yang menjadi visi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari.